가고 있어? 모르잖아. 거래할 땐 저만가요? Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel Lingkar Cinema. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama Mimin, dan di kesempatan video kali ini kita akan menyajikan alur cerita yang tayang tahun ini di Netflix. Film yang berjudul Badland Hunter menceritakan Namsan si pemburu bersama dengan kawan-kawannya menyelamatkan Suna, seorang remaja polos yang akan dijadikan eksperimen dokter gila bernama Yang Giso. Bagaimana keseruan Namsan dan kawan-kawannya menyelamatkan Suna melawan Yang Giso? Baiklah, tanpa berlama-lama, marilah kita simak alur ceritanya dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang dokter bernama Yang Giso. Di sana dia ingin mengobati anaknya yang sedang sekarat. Namun secara bersamaan tiba-tiba polisi datang menangkapnya. Dokter itu ditangkap karena telah menewaskan banyak orang demi eksperimen gilanya. Kemudian pada saat Yang Giso ditangkap, tiba-tiba terjadilah gempa besar di Korea Selatan hingga meruntuhkan gedung-gedung di sekitarnya. Adegan pun beralih ke kota yang tandus dan gersang. Di sana kita diperlihatkan seorang remaja laki-laki, sebut saja Jiwan, yang sedang berburu. Dan ya, setelah Jiwan berhasil melesatkan anak panahnya, bukannya mati, buaya itu malah mengejarnya. Untung saja ada mamang bertopi bernama Namsan mengajar habis binatang buruannya. Scene pun selanjutnya memperlihatkan seorang wanita, sebut saja Suna, terlihat bersama nini-nini tua yang tak lain adalah neneknya. Mereka tinggal di permukiman gersang dan hidupnya bergantung pada air kotor sehingga perlu filtrasi. Kemudian di daerah distrik Bus, orang-orang berkumpul ingin mengantri daging buruan milik Namsan dan Jiwan. Seperti kembali ke zaman sebelum adanya rupiah, mereka menggunakan sistem barter. Bahkan emas asli pun tak bernilai di kondisi seperti ini. Suna dan neneknya pun tak mau ketinggalan, dan ia menukarkan lukisan dengan beberapa daging segar. Lalu pada saat Suna dan neneknya hendak pulang, para geng rusuh datang mengaku sebagai polisi. Geng rusuh pembuat onar itu menyakiti warga, termasuk Suna menjadi sasaran empuk bagi para geng. Hingga sampailah terjadilah perkelahian antara Jiwan dan para geng. Tak disangka, mamang pemotong daging itu ternyata melibas habis para gangster bak atlet MMA. Namsan juga menemukan botol berisikan air bersih dari salah satu para geng yang didapatkan dari sebuah apartemen. Ternyata bos dibalik para gangster itu adalah Tiger, musuh Namsan dulunya waktu di ring tinju. Para gangster itu ketakutan dan lari terbirit-birit mendengar orang yang dilawannya bernama Namsan. Adegan beralih ketika Namsan dan Jiwan berjalan menuju pulang. Jiwan yang ngebet pengen ke apartemen yang dimaksud oleh para gangster berusaha membujuk Namsan, tapi tak disetujui oleh pamannya. Pada saat melewati rumah Suna, terlihat kegerombolan orang menghubungi Suna dan neneknya. Mereka mengaku sebagai guru yang peduli anak muda dan dijanjikan fasilitas yang layak jika mau tinggal di apartemen. Nenek dan Suna pun akhirnya mau pergi. Sebagai tanda persahabatan, Jiwan dan Suna mereka saling menukar hadiah. Terlihat Suna memberikan karyanya berupa sketsa wajah Jiwan. Kemudian pada malam harinya kita diperlihatkan Namsan memandangi lukisan Suna yang diberikan. Apalagi Jiwan yang senangnya minta ampun wajahnya digambar oleh Suna. Satu sisi Suna dan neneknya sedang berjalan menuju apartemen. Di tengah perjalanan mereka bertemu rombongan lain. Suna bertemu teman sebayanya bernama Juye. Mereka sama-sama akan pergi ke apartemen yang dijanjikan oleh Bu Guru. Kemudian Namsan melanjutkan pekerjaan sebagai pemburu bersama Jiwan. Adegan berlanjut memperlihatkan nenek Suna kelelahan.
lalu dibawa ke klinik sesuai yang dijanjikan bersama kakek dari keluarga lain. Akan tetapi, dua orang penjaga itu bukannya mengantarkan ke klinik, malah mengantarkan nenek dan kakek pada tepi jurang. Dan ya, di situ orang tua tak berdosa dibunuh dan berakhir mengenaskan. Satu sisi, Jiwan dan Namsan yang sedang berburu melihat kejahatan dua psikopat itu dan langsung menghajarnya. Namun mereka benar-benar monster, anak panah dan pisau yang menempel di tubuh mereka tidak mematikannya. Lalu tiba-tiba datanglah seorang perempuan, sebut saja Mbak Yu, membantu Namsan dan Jiwan. Ternyata orang-orang yang itu harus dibunuh dengan memenggal kepalanya. Scene pun beralih pada Mbak Yu bersama Namsan dan Jiwan. Dia meminta bantuan Namsan untuk menyelamatkan anak buahnya dan remaja lainnya. Mbak Yu menceritakan ketika terjadi gempa besar, militer Angkatan Darat melakukan operasi untuk menyelamatkan para korban. Hingga pada akhirnya menemukan apartemen yang masih kokoh dan di sana ia bertemu dengan Dokter Yang. Sampai pada akhirnya kedok terbongkar, dokter gila itu melakukan eksperimen pada anak-anak dan akan menyuntikkan ramuannya pada tentara kecuali Mbak Yu. Tentara itu benar-benar anti peluru, tidak bisa mati ketika tertembak. Hal tersebut membuat Mbak Yu meninggalkan apartemen itu dan mencari bantuan untuk menyelamatkan anak-anak lainnya. Pagi harinya, Suna bersama rombongannya sudah sampai di apartemen yang dimaksud. Kedatangannya mereka pun disambut meriah para penghuni apartemen, termasuk Yang Gisu yang juga memperkenalkan dirinya. Tak lupa juga dalam orasinya ia menggaungkan kalimat, anak muda adalah harapan masa depan menuju negara Wakanda emas tahun 2045. Scene pun beralih pada Namsan and the Gang. Mereka merencanakan penyelamatan anak-anak dari eksperimen gila Yang Gisu termasuk Suna. Lalu dalam perencanaannya, Namsan and the Gang mengunjungi markas Tiger, yaitu lawan mainnya saat menjadi atlet MMA. Tapi Namsan dan gengnya lebih dulu menghadapi para komplotan Tiger. Lalu Namsan pun melawan Tiger sendirian. Pada akhirnya Tiger pun pura-pura pingsan agar tak bonyok dipukuli oleh Namsan. Adegan selanjutnya di apartemen Suna. Sesuai janjinya mereka diberi fasilitas air bersih, tempat tinggal, dan pendidikan. Suna yang menunggu neneknya datang bertanya pada salah satu tentara di sana. Lalu dijawab Bu Guru malam akan tiba. Suna yang polos tak tahu bahwa neneknya sudah tewas dibunuh para tentara monster buatan Yang Gisu. Lalu di halaman gedung Yang Gisu mengumumkan peringkat. Siswa yang mendapatkan peringkat pertama mendapatkan gedung apartemen yang paling tinggi. Setelah selesai, para orang tua diarahkan menuju tempat filtrasi air untuk dipekerjakan di sana. Sementara itu, anak-anak tinggal di lantai atas untuk mendapatkan pendidikan. Adegan berganti Namsan memukuli satu persatu anak buah Tiger. Menanyakan lagi air bersih itu berasal dari mana. Lalu Tiger menjadi yang terakhir diinterogasi. 가고 있어? 모르잖아. 거래할 땐 저만가요. Hingga akhirnya Tiger mau menceritakan penghuni apartemen itu benar-benar memonopoli air bersih dan berkuasa. Namun ia harus menukarkan remaja untuk ditukarkan air bersih. Mendengarkan hal itu membuat Jiwan kesal karena saat anak buahnya ke distrik bus mereka akan menculik Suna untuk diperdagangkan. Scene pun beralih di laboratorium Yang Gisu. Terlihat mas-mas tentara, sebut saja Mas Yanto, sedang memakan seekor tikus. Tikus itu tentunya sudah disuntikan ramuan Yang Gisu. Sedangkan Bu Guru di sana, ia melaporkan jumlah siswa-siswi yang ada akan melanjutkan pekerjaannya. Kemudian sesuai perjanjian dari Bu Guru, Suna dan Juye mendapatkan fasilitas pendidikan. Mereka disuruh memperkenalkan diri di depan kelas, tapi anehnya para siswa di sana benar-benar terlihat seperti mayat hidup. Lalu mereka melanjutkan pelajaran dengan belajar anatomi tubuh. Suna tak bisa fokus dan malah menggambar, sedangkan Juye sangat bersemangat sekali dengan pembelajaran pertama ini. Di tengah pembelajaran Yang Gisu berkunjung di kelas, lalu para siswa dibagikan air untuk diminum. Juye yang bersemangat membantu riset Yang Gisu hari ini bisa memulainya. 18살. 네, 그 오늘 당장 면담 진행하죠. 하고 3시간. 박사님. Kemudian Suna yang penasaran neneknya belum kembali membuatnya agak berontak pada dokter itu.
Lalu Suna disuruh menghabiskan air yang diberi, namun rasa curiga membuat tak jadi meminumnya. Kemudian di malam harinya Suna kabur dari kamar. Lalu ia mengendap-endap menuju ruang laboratorium. Adegan beralih di ruang pemurnian air. Terlihat kedua orang tua Juye berontak pada penjaga untuk bertemu putrinya. Sampai pada akhirnya Yang Gisu datang dan mengajaknya mengunjungi Juye di labnya. Scene pun beralih pada Suna sudah berada di lab dan melihat catatan eksperimen milik Yang Gisu. Kemudian ia juga melihat Juye terbaring dengan alat-alat yang menempel di tubuhnya. Tiba-tiba Yang Gisu masuk bersama kedua orang tua Juye dengan sigap Suna bersembunyi agar tidak ketahuan. Melihat Juye terkapar lemas membuat orang tuanya panik. Yang Gisu pun menjelaskan bahwa Juye sedang membantu risetnya. Lalu ia memperlihatkan keberhasilan menghidupkan anaknya yang tinggal sebagian tubuh saja dengan jantung yang terus berdetak. Melihat hal itu, orang tua Juye panik segera membangunkan putrinya. Akan tetapi Juye malah kejang-kejang dan berakhir mengenaskan. Melihat eksperimennya digagalkan, Yang Gisu pun tanpa perasaan menusuk pisau ke leher orang tua Juye. Si ibu yang ketakutan berusaha melarikan diri dan berakhir dengan tembakan headshot oleh Mas Yanto. Sementara itu Suna yang bersembunyi di balik tirai ketahuan oleh Yang Gisu. Akhirnya ia menjadi bahan eksperimen selanjutnya untuk diambil kelenjarnya. Scene pun beralih pada Namsan and the Gang sampai di apartemen. Untuk memasukinya mereka harus menghadapi penjaga di depan. Saat penjaga melakukan pemeriksaan bak mobil, Namsan menginjak penuh gas untuk menerobos gerbang hingga sampai pada pintu apartemen. Kemudian setelah mereka keluar dari truk, para penjaga mulai mengepung. Namsan and the Gang pun menembakinya menggunakan senjata seadanya. Setelah menghabisi penjaga, mereka menuju ke arah penjara. Tujuannya ingin menyelamatkan anak buah Mbak Yu. Barangkali nanti bisa membantunya menyelamatkan Suna dan anak-anak lainnya. Scene pun berlanjut di penjara. Pada saat Mbak Yu menemukan anak buahnya, tiba-tiba dia disergap oleh monster aneh. Ternyata para anak buahnya diubah menjadi zombie yang mengerikan seperti lidah ular. Namsan and the Gang pun menghabisi para zombie tersebut. Setelah semua zombie mati, terdengar suara pengumuman dari Yang Gisu memberikan peringatan pada Namsan and the Gang. Namsan tak peduli dengan ancaman itu dan malah memukul alat yang menghubungkan dengan Yang Gisu. Namsan and the Gang pun bersiap menghadapi para penjaga untuk menyelamatkan Suna. Namun mereka sudah dikepung dari balik pintu. Lalu Namsan dengan pistolnya sekali tembak menewaskan penjaga yang sedang mengepung. Kemudian Namsan menginstruksikan Jiwan dan Mbak Yu menjemput Suna di lantai atas. Sedangkan dia akan menghadapi para penjaga di sana. Namsan memburu habis para penjaga yang menghalanginya, sampai pada momen ia kehabisan peluru, lalu menggunakan pedang samurainya untuk menghabisi para penjaga. Adegan pun beralih pada Mbak Yu yang lihai menembaki para penjaga. Tak heran ia merupakan angkatan darat dan terlatih dalam hal tembak-menembak. Kemudian ia harus menghadapi Mas Yanto. Monster jahat itu ditusuk matanya dengan sadis oleh Mbak Yu. Lalu Mas Yanto malah merobek mukanya sendiri memperlihatkan amarah yang membabi buta. Mbak Yu pun terkapar lemah dan terjatuh hingga melewati jendela. Sementara Jiwan ia menembaki para penjaga yang menjaga ruang kelas. Bu guru itu ketakutan sampai sembunyi di kolong meja. Lalu ia diancam Jiwan untuk mengantarkan ke tempat Suna. Tak lupa Jiwan juga menginstruksikan para siswa untuk segera menemui orang tuanya. Sesampainya di lantai tempat Suna, di sanalah Jiwan dan Mas Yanto bertemu. Secara bersamaan Namsan juga ada di sana.
Lalu mantan atlet MMA itu pun menghadapi Mas Yanto seorang diri. Sementara di laboratorium terlihat Yang Gisu sudah menyuntikkan ramuannya hasil dari kelenjar Suna. Suna akhirnya siuman melihat Yang Gisu terlihat lemah dan memuntahkan darah. Hal itu akibat Suna tak meminum air yang telah diberikan Yang Gisu sendiri. Secara bersamaan Jiwan sampai di ruang lab dan menodongkan pistolnya. Hingga pada akhirnya Jiwan dipukul dari belakang oleh mbak-mbak tentara sampai pingsan. Kemudian Yang Gisu memerintahkan anaknya diamankan oleh Bu Guru dan mbak tentara. Adegan pun beralih pada Namsan dan Mas Yanto sedang bertarung. Sampai pada akhirnya Mas Yanto digantung dekat jendela oleh Namsan. Lalu memenggal kepala monster sialan itu seperti halnya saat ia memotong daging buruannya. Sementara di ruang lab, Yang Gisu segera melarikan diri. Tapi sebelum itu Pak Namsan datang dan menembaki Bu Guru. Lalu ia mengajar para penjaganya. Akan tetapi Yang Gisu malah memberikan bom saat Bu Guru meminta bantuan dan ya terjadilah kebakaran di sana. Lalu Namsan nekat masuk di tengah kobaran api. Bersyukur Suna dan Jiwan bisa selamat. Kemudian saat dokter gila itu melarikan diri, ia dikeroyok para orang tua yang sedang menunggu anaknya melihat kejadian di atas akan ada kebakaran. Sementara itu Mbak Yu yang tersadar bergegas ke lantai atas. Lalu di tengah perjalanan bertemu Namsan dan Jiwan beserta Suna. Adegan beralih pada dokter gila Yang Gisu semakin membabi buta dan menembakkan pistol ke arah orang tua dan siswa. Lalu kemudian Namsan yang sampai di depan gedung melihat Yang Gisu dipenuhi luka akibat ramuannya tak bekerja. Yang Gisu pun dengan sisa-sisa tenaganya melesatkan tembakan semampunya. Sampai pada akhirnya Suna, Jiwan, dan Mbak Yu hendak mendatangi mengalihkan pembicaraan. Sementara itu Namsan menembakinya dari belakang. Monster itu terkapar lalu tepat di kepalanya Namsan menembakinya hingga tewas. Akhirnya para orang tua dan siswa yang masih selamat merapat ke halaman apartemen. Sementara itu Namsan dan Mbak Yu salaman ala partner yang telah menyelesaikan tugasnya. Bersamaan dengan hal itu hujan turun membasahi tanah yang gersang nan tandus. Lalu pada akhirnya Suna pun harus mengikhlaskan kepergian neneknya dan film pun selesai. Begitulah akhir cerita perjalanan Namsan bersama kawan-kawannya menyelamatkan Suna. Semoga teman-teman bisa terhibur ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tim yang bertugas pamit undur diri and see you.